Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Mahendra dengan NIM 21108010062 dari program studi psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai cadar dan isbal dalam perspektif hukum Islam. Untuk yang pertama adalah cadar menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu berpendapat bahwa hukum cadar tidak terlalu efektif karena Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu tidak menemukan bukti dalil bahwa seorang wanita muslimah itu harus memakai cadar di depan orang yang bukan mahramnya. Jadi seorang muslim perempuan tidak wajib bercadar jika ingin keluar atau beraktivitas di luar rumahnya. Dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga tidak melarang wanita muslimah memakai cadar. Lalu hukum cadar. Singkatnya, cadar itu tidak memiliki dasar hukum dalam Al-Quran atau Sunnah. Apa yang diwajibkan oleh hukum Islam bagi wanita adalah menggunakan jilbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam potongan surah An-Nur ayat ke-31 yang artinya, "Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." Dari ayat ini menurut penafsiran jumhur ulama bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Lalu potongan ayat di atas juga dijelaskan oleh hadis riwayat dari Aisyah yang artinya, "Telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ka'ab Al-Anhaki dan Mu'amal bin Al-Fadl bin Al-Harani, keduanya berkata, telah mengkabarkan pada kami Walid dari Sa'id bin Bashir, dari Qatadah, dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah bahwa Asma binti Abi Bakar menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah itu berpaling darinya dan berkata, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika telah mendapatkan haid, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini digolongkan sebagai mursal oleh Imam Abu Dawud sendiri setelah kisahnya selesai karena ada seorang perawi bernama Khalid bin Duraik yang dianggap oleh para ulama kritikus hadis yang tidak pernah bertemu dengan Aisyah dan Sa'id bin Bashir, yang dianggap dhaif atau lemah oleh para ulama kritikus hadis. Namun ia memiliki penguatan mursal sahih yang tak ternilai harganya. Lalu tentang pertanyaan apakah tidak berjenggot dan bercadar itu termasuk ingkar sunnah? Jelas itu bukan termasuk ingkar sunnah, karena yang dimaksud dengan ingkar sunnah itu adalah mereka yang tidak mengimani sunnah Nabi dan hanya mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu mengenai hukum isbal, secara etimologis isbal itu adalah masdar atau infinitif dari kata asbala, yasbilu, dan isbalan yang berarti irkaan, yaitu menurunkan, melabuhkan, menjulurkan, dan memanjangkan. Dalam istilah terminologi, isbal adalah memanjangkan, melabuhkan, dan menjulurkan kain, pakaian, celana, atau sarung sampai menutupi mata kaki dan menyentuh tanah baik karena sombong ataupun tidak. Jika ditelisik dari hadis-hadis seputar isbal ini sangat banyak, dan para perawi pada jalur sanad di dalamnya terkategori sebagai perawi yang bisa diterima riwayatnya. Isu isbal termasuk dalam masalah khilafiyah, di mana banyak ulama yang berbeda pendapat, terutama dalam memahami hadis yang melingkupi masalah tersebut. Lalu hadis-hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah hadis secara mutlak melarang isbal, dan yang kedua adalah hadis yang mengharamkan isbal karena motif kesombongan. Salah satu hadis yang mengungkapkan kemutlakan larangan isbal adalah hadis riwayat Bukhari, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, bagian kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya adalah neraka. Sedang salah satu hadis yang mengharamkan isbal karena motif kesombongan adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Nabi SAW bersabda, siapa yang menjulur atau memanjangkan pakaiannya karena sombong,
Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Berkata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, salah satu sisi kainku memanjang atau longgar ke bawah, kecuali bila aku menyingsingkannya ke atas." Maka bersabda Nabi SAW, "Engkau Abu Bakar tidak termasuk yang melakukan dengan motif kesombongan." Lalu mengenai isbal adalah simbol kebanggaan, dan seorang yang memiliki sifat sombong di hatinya bahkan sekecil biji zarah terancam oleh kenyataan bahwa ia tidak akan masuk surga, seperti yang diceritakan oleh hadis dari Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagai ulama menganggap isbal adalah sebagai salah satu dosa besar, karena ancaman ini merupakan ancaman kuat untuk tidak masuk surga. Lalu dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa cadar itu adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutupi wajah bagi perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata ke bawah. Perintah memakai cadar bagi wanita muslimah itu tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita muslimah adalah memakai jilbab. Hukum memakai cadar bagi wanita muslimah adalah mubah, bukan wajib, dan bukan pula mustahab, dan merupakan hak bagi setiap muslim untuk membiasakannya, dan tidak ada seorang yang berhak untuk melarangnya, karena itu cuma melaksanakan hak pribadinya. Apalagi dalam membiasakan atau mengenakannya itu tidak merusak sesuatu yang wajib dan tidak membahayakan orang lain. Sedangkan isbal adalah memanjangkan, melabuhkan, dan menjulurkan kain, pakaian, celana, atau sarung sampai menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong ataupun tidak. Terdapat dua hadis yang secara mutlak melarang isbal dan mengharamkan isbal karena motif kesombongan. Ancaman ini merupakan ancaman kuat untuk tidak masuk surga. Salah satu hadis yang melarang isbal secara umum adalah hadis riwayat Muslim pada kitab Sahih Muslim. Pasal yang menjelaskan larangan isbal dalam pemakaian sarung dan larangan pemberian dan sedekah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.